Kita sedang membesarkan generasi alfa, generasi paling cerdas, tapi juga paling cemas dan paling tidak mandiri dalam sejarah. Mereka punya akses ke lebih banyak informasi daripada generasi sebelumnya, tapi justru kesulitan fokus, mudah cemas, dan lemah dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Sekolah, ketinggalan waktu. Ijazah, nggak cukup lagi. Pola asuh tradisional, sudah tidak relevan. 65% anak hari ini akan bekerja di profesi yang belum ada saat ini. AI menggantikan pekerjaan kantoran lebih cepat dari yang kita kira. Cara parenting lama bisa jadi malah bikin anak-anak gagal bersaing. Generasi Alpha, lahir setelah 2010, adalah generasi pertama yang tumbuh di era teknologi. Mereka akan menghadapi lebih sedikit lapangan kerja, persaingan lebih ketat, dan tantangan kesehatan mental yang lebih kompleks. Kita punya dua pilihan, membiarkan dunia yang membentuk mereka, atau mengambil kendali dan membesarkan generasi yang siap memimpin, beradaptasi, dan berkembang. Kalau kamu ingin mempersiapkan anak-anak untuk masa depan, bukan sekadar mengulang cara kita dibesarkan dulu. Tonton video ini sampai habis. Karena ini bisa jadi percakapan paling penting untuk semua orang tua saat ini. Halo. Bagaimana jika aku bilang, anak-anak kita sedang melangkah ke dunia yang bahkan kita sendiri belum sepenuhnya pahami. Dunia di mana AI bisa menggantikan pekerjaan dalam semalam, di mana keterampilan sosial lebih berharga daripada gelar, dan di mana kemampuan beradaptasi adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Orang tua kita membesarkan kita untuk bertahan di dunia mereka. Tapi kita harus membesarkan pemimpin, pemecah masalah, dan visioner. Ini bukan sekadar parenting. Ini adalah persiapan untuk membesarkan generasi alfa yang tak terhentikan. Pemimpin masa depan. 1. Ajari mereka beradaptasi, bukan hanya menghafal ingat. Masa di mana kita bisa belajar satu keahlian, dapat pekerjaan, dan bertahan di sana selama 30 tahun? Nah, sekarang enggak lagi. Saat anak-anak kita dewasa nanti, sebagian besar pekerjaan yang ada sekarang mungkin sudah hilang. Jadi, apa yang harus kita ajarkan? Kemampuan untuk beradaptasi, belajar, melepas, dan belajar lagi. Daripada langsung menyelesaikan masalah mereka, coba tanya. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka berpikir, biarkan mereka mencari jawabannya sendiri. Karena di dunia nyata, kamu harus menemukan solusimu sendiri. 2. Jadikan mereka pencipta, bukan sekadar konsumen. Orang tua kita dulu sering bilang, jangan main HP terus. Tapi, ada twistnya. Teknologi itu bukan musuh. Teknologi adalah senjata. Daripada hanya membatasi waktu layar, kita harus mengajarkan mereka untuk menciptakan, bukan hanya mengonsumsi. Balik cara berpikirnya. Suka YouTube? Ajarin mereka bikin channel. Suka main game? Kenalkan ke dunia coding dan desain game. Teknologi bisa mengendalikan mereka, atau mereka yang belajar mengendalikannya. Dan itulah tujuan sebenarnya. 3. Ajarkan keahlian yang tidak diajarkan di sekolah. Kapan terakhir kali rumus aljabar menyelamatkanmu di situasi darurat? Ya, pikirkan lagi. Di dunia yang dikuasai AI, keterampilan paling berharga bukan sekadar menghafal fakta, tapi public speaking, karena AI nggak bisa gantiin kepercayaan diri. Kreativitas berpikir, karena mesin nggak bisa berimajinasi. Emotional intelligence, karena empati nggak bisa dibuat oleh robot. Inilah yang membedakan manusia dari mesin. Kalau sekolah tidak mengajarkan, kitalah yang harus mengajarkannya. 4.
Biarkan mereka gagal, karena hidup nggak akan selalu mudah lutut yang luka, lebih mengajarkan banyak hal daripada 1000 larangan. Gagal itu membangun daya tahan mental, tapi banyak orang tua terlalu cepat turun tangan untuk menyelamatkan anaknya. Biarkan mereka kalah, berjuang, dan jatuh. Karena suatu hari nanti, kita nggak bisa selalu ada untuk menolong mereka. Mengajarkan kebijaksanaan finansial sejak dini. Apakah sekolah pernah mengajarkanmu tentang pajak atau cara berinvestasi? Tepat sekali. Kita membesarkan anak-anak di dunia di mana uang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Jika mereka tidak belajar mengelolanya sejak dini, mereka akan terus tertinggal seumur hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Berikan uang saku, ajarkan pendidikan dasar mengelola uang, dan biarkan mereka mengelolanya sendiri. Ajarkan bahwa uang adalah alat, bukan sekadar hadiah. Tanamkan mindset bahwa memahami uang sejak kecil, ya kebebasan finansial di masa depan. 6. Entrepreneurship adalah keamanan kerja yang baru. Orang tua kita selalu bilang, cari kerja yang aman. Tapi, bagaimana jika pekerjaan paling aman adalah yang mereka ciptakan sendiri? Fakta menarik. Saat ini, milioner berkembang paling pesat bukan yang bekerja untuk perusahaan, tapi yang membangun bisnis mereka sendiri. Bahkan, jika anakmu tidak ingin menjadi pengusaha, pola pikir entrepreneur akan membantu mereka sukses di mana saja. Apa yang bisa kita lakukan? Biarkan mereka mengeksplorasi ide bisnis. Dukung proyek-proyek kecil yang mereka buat. Dorong anak-anak belajar berjualan dan berpikir kreatif dan beri mereka pilihan. 7. Membesarkan anak dengan kecerdasan emosional. Di dunia yang dikuasai AI, keterampilan paling berharga adalah yang tidak akan pernah dimiliki robot, empati. Anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional lebih mudah membangun hubungan baik, mampu mengelola stres dengan lebih baik, secara alami menjadi pemimpin yang disukai. Fakta menarik, orang-orang paling sukses bukan yang paling pintar. Mereka adalah yang paling memahami manusia. 8. Ajarkan mindset bertumbuh, bukan statis. Mereka percaya bakat itu tetap atau bisa dikembangkan. Anak dengan growth mindset berpikir, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Kesalahan adalah bagian dari proses. Mindset ini bisa mengubah hidup mereka. 9. Menyeimbangkan kehidupan digital yang nyata. Kita ingin anak-anak kita melek teknologi, tapi apakah kita juga ingin mereka terputus dari kehidupan nyata? Kuncinya adalah keseimbangan. Apa yang bisa kita lakukan? Ajarkan pentingnya interaksi tatap muka. Dorong mereka untuk bermain di luar rumah. Jadilah contoh. Turunkan ponselmu juga. Karena koneksi manusia selalu lebih penting daripada kecepatan Wi-Fi. 10. Ajari mereka berpikir sendiri. Dunia ini penuh dengan opini. Tapi, apakah anak-anak kita tahu bagaimana berpikir secara kritis? Ajarkan mereka cara mempertanyakan informasi, cara membentuk opini sendiri, cara berpikir bukan sekadar mengikuti pemimpin masa depan. Mereka yang tahu cara berpikir sendiri. Sebagai orang tua dari generasi Alpha, tugas kita bukan sekadar membesarkan anak, tapi membentuk pemimpin masa depan. Bukan memberi mereka semua jawaban, tapi mengajarkan cara berpikir, beradaptasi, dan menciptakan jalannya sendiri. Karena masa depan bukan milik mereka yang hanya mengikuti aturan, tapi milik mereka yang tahu kapan harus menulis ulang aturan itu. Dan itu semua dimulai dari bagaimana kita membimbing mereka hari ini. Mana dari 10 poin ini yang sudah kamu terapkan pada anak-anakmu? Tulis di komentar. Kalau video ini bermanfaat, share ke orang tua lain yang perlu tahu ini. Dan apakah kamu ingin pembahasan lebih lanjut tentang ini? Subscribe untuk lebih banyak insight parenting masa kini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.